Beliau dawuh makhluk ma'al khalqi, al khalqu utawi makhluk ma'al haqqi sertane Allah ingkang maha hak iku la yakhlu boten lepas sapa ahadun wong suwiji minhum saking al khalqu saking makhluk boten lepas ayyakuna ing yen ta ana sapa ahadun iku fi ihdad dairataini ing dalem salah sijine dua kondisi, dua daerah, dua kondisi. Imma fi dairatir rahmati ana kalane ing dalem daerah rahmah. Pikantuk rahmatipun Allah pada daerah, pada kondisi, pada tempat rahmat. Au fi dairatil hikmah utawa ing dalem daerah hikmah. Daerah hikmah, dairatul hikmah. Daerah hikmah ini maksudnya hikmah di sini itu maksudnya tidak rahmat. Yang artinya orang itu berada pada maksiat pada Allah. Hikmah di sini maksudnya seperti itu. Karena sejatinya apapun itu ada hikmahnya seperti itu. Maka beliau tidak membahasakan fi dairatil ma'siyah tapi fi dairatil hikmah. Faman kana al-yauma fi dairatir rahmah, faman mongko utawi sabane wong iku kana ana sapa wong al-yauma ing dalem iki dina fi dairatir rahmah ing dalem dairatir rahmah, kana mongko ana sapa wong ghadan ing dalem benjang tenggane akhirat iku fi dairatil fadli ing dalem tempat fadlipun Allah, daerah fadlipun Allah. Waman utawi sapane wong iku kana ana sapa wong al yauma ing dalem iki dina waktu teng dunia iku fi dairatil hikmah ing dalem daerah hikmah kana mongko ana sapa wong ghadan ing dalem benjang tenggane akhirat iku fi dairatil adli ing dalem daerah adil. Artosipun makaten ya. Artinya seperti ini, makhluk ya, kita semua ini ya, terhadap Allah ya, tidak akan lepas dari dua kondisi. Kita ini ada kalanya pada daerah rahmah, ada kalanya pada dairatil hikmah. Siapa yang di hari ini pada dairatil rahmah, maka besok akan mendapatkan fadhil, keutamaan yang banyak sekali. Siapa yang di hari ini pada daerah hikmah, maka besok akan mendapatkan keadilan Allah. Na'udzubillah min dzalik. Para rawuh nggih, dadosipun nek jenengan nggih teng donyanipun itu pada kondisi yang diridhoi oleh Allah. Mergi rahmatipun Allah niku turun nggih pada kondisi yang kita dalam keadaan taat kepada Allah. Kalau jenengan kula kehidupannya senantiasa taat kepada Allah di dunianya, maka ini kita berada pada fi dairatir rahmah. Mugi-mugi mawon kita selalu fi dairatir rahmah. Lan benjang tenggane akhiratipun tiyang ingkang teng donyanipun fi dairatir rahmah pikantuk fadhalipun Allah, anugerah-anugerah, kesalahan-kesalahan niku dilewati kalih Allah, kesalahan-kesalahan kecil-kecil dilewati oleh Allah, yang artinya Allah tidak mempermasalahkan karena dipandang kalih Allah dengan pandangan ar-rahmah. Sedangkan orang yang berada pada dairatil hikmah ya, yang ingkang teng donyanipun dalam dairatul hikmah tidak mendapat pandangan rahmah saking Allah, maka besok dapat keadilan Allah. Na'udzubillah. Kalau dapat keadilannya ini ya masya Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Mugi-mugi kita sedaya senantiasa pikantuk rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Para rawuh didhawuhkan oleh para ulama, tiyang ingkang pikantuk rahmatipun Allah niku tiyang ingkang gadai rahmah juga, tiyang ingkang kathah rahmatipun.
welas asihipun, tiyang ingkang gadah welas asihipun, tiyang ingkang ibadahipun ikhlas, mboten keranten menungso tujuanipun. Tiang-tiang yang seperti itu insyaallah mendapatkan dairatir rahmah. Mugi-mugi kita tergolong fi dairatir rahmah, mugi-mugi kita dipandang oleh Allah selalu bi'ainir rahmah, dengan pandangan rahmatipun Allah Subhanahu wa taala, benjang pikantuk fadhalipun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hikmah ingkang berikutipun, beliau dawuh ad-dunya syai'ani, ad-dunya utawi donya iku syai'ani rong werna, donya niku rong werna dawuhipun beliau. Ahaduhuma utawi salah sijine syai'an iku hubbul mali, demen bondo. Wal akharu utawi kang liya iku hubbul jahi, demen kedudukan. Faman mongko utawi sapane wong iku zahida, zuhud sapa wong, mboten remen fil mali ing dalem bondo, wal jahilan kedudukan, fahuwa mongko utawi man iku siddiqun, tiyang ingkang siddiq. Waman utawi sapane wong iku zahida, mboten kepincut sinten tiyang fil mali ing dalem bondo, dunal jahi tetapi kepincut tenggane jabatan, fahuwa mongko utawi man iku murain, tiyang ingkang pamer. Waman utawi sapane wong iku zahida, mboten kepincut sinten tiyang fil jahi ing dalem kedudukan, wa habba lan demen sapa wong almala ing bondo, fahuwa mongko utawi man iku laimun, tercela. Waman utawi sapane wong iku ahabba kepincut sapa wong almala ing bondo wal jahalan kedudukan, kana mongko ana sapa wong iku asgharu uqubatihi utawi luweh sitike hukumane man iku hirmanuha, terhalang almal bondo wal jahlan kedudukan. Dawuhipun beliau nafa'ana wa bi'ulumihi, dunia itu dua hal ini. Apa itu? Cinta harta, cinta kedudukan. Para rawuh ingkang bermasalah niku cintanipun niku. Kalau hartanya ya nanti bisa menjadi baik, positif, bisa menjadi negatif. Kedudukan bisa menjadi positif, bisa menjadi negatif. Tapi kalau cinta al-mal, cinta al-jah, ini yang tidak diperbolehkan. Nah, siapa orang yang mboten kepincut dengan harta, tidak kepincut dengan kedudukan, maka dia siddiq, tergolong orang-orang yang siddiq. Siapa orang yang kepincut dengan harta, tidak kedudukan, siapa orang yang tidak kepincut dengan harta tapi kepincut dengan kedudukan, maka dia itu orang yang pamer. Siapa orang yang tidak kepincut kedudukan tapi kepincut dengan dunia, maka dia laim, orang yang tercela. Siapa yang kepincut dunia, kepincut kedudukan, maka minimal dia akan terhalang dua-duanya. Mu'dhamud dunia utawi agung-agunge donya, allati syaghalat kang ketungkul, yang sibuk, yang menyibukkan apa ad-dunya annasa ing manungsa, anillahi saking Allah taala, wahalat lan ngalingi apa ad-dunya bainahum ing dalem antarane annas wa baina ali darajat, lan ing dalem antarane dukure derajat fil jannat ing dalem surga ingkang paling tinggi nggih, jannatil firdaus ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasyiddiqin wasyuhada wassalihin, ingkang manggen tengene surga firdaus nggih menika an-nabiyyin, para nabi. Kita tidak mungkin an-nabiyyin, kalau dari kelompok yang an-nabiyyin tidak mungkin. Ma'an nabiyyin wasyiddiqin, kelompok yang siddiqin. Siddiqin niki ingkang didhawuhake mboten kepincut almal wal jah, siddiqin wasyuhada ingkang syahid wassalihin, dan tiang-tiang ingkang salih. Mugi-mugi kita tergolong salah satu nipun dari golongan tersebut.
Wahalat lan ngalangi apa ad-dunya bainahum ing dalem antarane annas wa baina ali darajat lan ing dalem antarane dukure derajat fil jannat ing dalem surga iku syai'ani rong werna la salisalahuma misluhuma. Dunia yang menghalangi manusia dari Allah dan dari besok disediakan Allah kedudukan yang tinggi di jannat itu dua perkara ini. Apa itu? Ahaduhuma utawi salah sijine syai'an iku hubbul mal, demen bondo. Alladzi jubila kang den wateki apa al insanu menungso ala hubbihi ing atase demen almal. Dari watak manusia itu ya cinta dunia. Tapi kita itu dilarang untuk cinta dunia. Tiang engkang mboten seneng dunia itu bukan berarti tidak punya dunia, tidak. Masalah cinta itu masalah di hati. Para rawuh dan ini itu suatu konsep yang sangat penting sekali. Dadosipun mekaten. Tenggene Islam niku konsepipun mekaten. Yang harus dicintai itu akhirat, seperti itu. Orang kalau tidak diarahkan seperti itu akan bingung. Maka kalau jenengan baca di buku sosial misalkan Max Weber ya, Karl Marx seperti itu, ketika bahas terkait Katolik sama Protestan ya, Protestan itu punya pemahaman hidup itu kapitalisme yang artinya harus sebanyak-banyaknya mengumpulkan dunia, sebanyak-banyaknya, dan yang paling banyak itu yang berhasil. Nah ini orang kalau tidak diarahkan dengan nas, dengan Al-Quran, dia akan tidak tahu jalan yang lurus seperti apa. Oh ternyata petunjuknya Allah itu seperti ini. Jadi dunia itu hal yang fana, yang akan ditinggalkan. Jadi kita itu kekalnya di akhirat. Tujuan hidup itu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, untuk beribadah. Dan dunia itu tidak bermasalah, tapi yang bermasalah adalah cinta dunia hingga menerjang hal yang haram seperti itu. Maka orang Islam itu konsepnya yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Meskipun untuk ibadah, hartanya untuk ibadah, jabatannya untuk ibadah. Tidak cinta kepada harta, tidak cinta kepada kedudukan. Wala yashba', manusia itu ya, di dalam watak manusia itu ya hubbud dunia wa hubbul jah. Maka Allah dawuh memuji kepada orang-orang yang mengutamakan akhirat dalam surah Al-Insan, wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira, dan mereka itu memberi makan, wa yut'imuna at-ta'am, memberi makan ala hubbihi, atas cintanya. Karena watak manusia itu ya ada cinta kepada dunia, tapi itu semua mereka tangguhkan untuk lebih mencintai akhiratnya. Itu orang-orang yang berhasil, yang sukses dunia, sukses akhirat. Orang yang zuhud itu bukan berarti tidak punya harta, tidak. Orang yang zuhud itu ditandai dengan amanah hakikiyah, amanah yang hakiki. Amanah hakiki itu ketika dia punya kesempatan tetapi dia meninggalkan, punya kesempatan untuk curang, diamanai. Dia sebagai rektor, dia sebagai pimpinan, dia sebagai bendahara, dan mudah sekali untuk curang, tapi dia tidak melakukan itu. Maka itu dia punya sifat amanah hakikiyah, dia al-amin al-hakiki. Orang yang aifah, yang menjaga harga diri yang hakikiyah, itu ketika ada kesempatan untuk menghilangkan harga dirinya tapi dia tidak mau. Seperti Nabi Yusuf alaihissalam, punya kesempatan sekali diajak oleh Sayyidah Zulaikha, tapi Nabi Yusuf menolak. Itu contoh al-aifah al-hakikiyah. Jadi bukan berarti Nabi Sulaiman itu bukan zuhud. Nabi Sulaiman itu zuhud. Zuhud itu ada di hati.
hatinya tidak kepincut dengan dunia, tidak kepincut dengan kedudukan, dan faham bahwasanya dunia dan kedudukan ini akan ditinggalkan. Maka ketika tidak disalurkan untuk akhirat, maka menjadi hal yang dimintai pertanggungjawaban, yang akan menutup bainahu wa bainallah, antara dia dan antara Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Wala yasba'u lan ora wareg sapa wong minhu saking hubbul mal, dari watak manusia itu seperti itu, illa in rahima, kejaba lamun ngrahmati hu ing man sapa maulahu Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang-orang yang mendapat rahmatipun Allah. Mugi-mugi mawon kita tergolong tiang ingkang dipandang Allah bi'ainir rahmah, dengan pandangan rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Bal kasirun, balik akeh minan nasi saking menungso, yasdadu bertambah apa hirsuhum, lobone annas, tamae annas, biziyadati amwalihim, kelawan tambahe bondone annas. Wa huwa aktsaru fit tujjar, dawuhipun beliau, kalau cinta dunia itu biasanya berada pada at-tujjar, pada para pedagang. Tapi illa man rahimahullah, kecuali pedagang yang dirahmati Allah. Pedagang yang dirahmati Allah ma'an nabiyin, beserta para an-nabiyin wasyiddiqin dan para asy-syiddiqin. Wal akharu tawi kang liya iku hubbul jah, seneng kedudukan, indan nasi ing dalem mungguwe menungso. Wa huwa utawi iki demen kedudukan iku aksaruhu utawi akeh-akeh hubbul jah iku fil khulafai ing dalem khalifah atau pemimpin, umara wal muluk, kiai, wa arbabil manasib, pejabat, wadual ya, ustadz. Ini rawan mendapatkan penyakit hubbul jah, cinta kedudukan. Maka dari itu Kanjeng Nabi mencontohkan kemarin yang kita kaji bersama dari akhlakun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa kita itu berjuang untuk agama, tidak cari hidup dari agama. Kanjeng Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tawadhu sekali, bagaimana beliau mengajarkan ketika hadir di majelis tidak boleh menyibak-nyibak. Ketika ada tamu beliau sangat menghormati sekali. Man kana yu'min billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Beliau ketika sholat dan di situ ada tamu, beliau mempercepat sholatnya, kemudian menemui tamunya, bertanya apa kebutuhanmu, kemudian beliau setelah selesai beliau melanjutkan sholatnya sallallahu alaihi wasallam. Ini semua mengajarkan bahwasanya kita itu posisinya adalah hambanya Allah, kita itu khadim, pelayannya al muslimin wal muslimat, seperti itu. Niki nggih khususipun kagem kula piyambak nggih, kita harus belajar bareng-bareng. Faman mongko utawi sapane wong iku zahida, mboten kepincut fil mali ing dalem bondo wal jahilan kedudukan, raghbatan krana demen fima ing dalem perkara indallahi kang ana ing dalem ngersane Allah, wa taqarruban ilaihi lan taqarrub kepada Allah, fahuwa mongko utawi man iku siddiqun, tiyang ingkang siddiq. Para rawuh nggih, ini bukan berarti seperti ini, wah ini nanti kalau tidak cinta dunia, tidak cinta kedudukan, nanti tidak bisa memakmurkan dunia, nanti rakyatnya jadi miskin semua, nanti dimarahin sama aparat negara, kok ganduwe kabeh miskin kabeh iki piye. Tidak seperti itu. Maksudnya cinta dunia yang dilarang, yang mengakibatkan melakukan kemaksiatan dan lebih mengutamakan dunia daripada akhiratnya. Karena justru kalau dengan cinta dunia itu timbul negatif madharat yang luar biasa. Akan terjadi pertengkaran, akan terjadi permusuhan, akan terjadi kezaliman, akan terjadi negatif ini, negatif itu dan lain sebagainya. Dan itu tidak akan mendapatkan ketentraman seperti itu. Maka dilarang.
Allah menginginkan, Rasulullah menginginkan kita semua itu ya bahagia dunia dan bahagia akhiratnya. Orang kalau sudah merasakan cinta kepada Allah ya, mereka itu akan mengecilkan, sangat tidak berguna sekali ya, al-mal wal jah. Dia sudah al-unsu, sudah ayem ma'allah. Wahua utawi man, orang yang seperti itu ikuman tiang sofa kang suci apa zahiruhu zahire tiang kala wau wa batinuhu lan batine tiang kala wau anu ghairillah ta'ala wa ta'ammara bihi. Nah, ini sekali lagi ini konsep yang diajarkan di dalam Islam seperti itu. Waman utawi sapane wong iku zahida boten kepincut sinten tiyang filmal ing dalem bondo dunal jah, tetapi kepincut tenggane kedudukan. Fahuwa mongko utawi man iku murain tiyang ingkang pamer, tiyang ingkang riya. Riya niku amalan akhirat tapi ditujukan untuk dunya. Piyambake salat tapi tujuannya supaya dijunjung oleh masyarakat. Piyambake sedekah tujuannya supaya diarani oleh masyarakat dia orang yang dermawan. Piyambake berjuang hingga syahid tapi tujuannya agar diarani oleh masyarakat dia adalah pemberani dan ini dan itu. Besok di akhirat ya ditolak oleh Allah. Semoga kita semua mendapatkan ainur rahmah, pandangan rahmat. Maka yang masih ada dalam hati kita titik-titik hati yang tidak baik dilewati oleh Allah, tidak dipandang oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Wonten hadis nggih tiyang ingkang ahli sedekah, kemudian dia berkata kepada Allah au kama qala bil makna nggih, kula niki ahli sedekah, Allah dawuh kadzabta, engkau bohong, tetapi engkau pengen dipuji oleh orang. Para rawuh ada setunggal kisahnya. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani pernah disowani ya, dicurhati enten tamu estri ya. Kemudian perempuan tadi curhat kepada syakat wadul kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Syekh kula niku tiyang estri sing cuwantik, wajahe niku wayu, tapi mboten ngertos kok tasih kalih suami kula niku diwayoh nggih. Kula niku wis wayu tapi kok ijek dipoligami kalih istri kalih suamiku. Kula niku sedih saya. Kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jilani niku semaput, pingsan. Tapi semaputnya karena apa? Karena ketika sudah beliau bangun ditanya oleh muridnya, semaputnya karena ini. Beliau dawuh, ya Allah, itu manusia diduakan tidak mau, perempuan diduakan tidak mau, Allah Subhanahu wa taala diduakan, malah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun maghrib dereng nggih. Maka ini kita ibadah kita itu ya, kita belajar untuk ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Haitsu zahida ya. Siapa yang zuhud tidak kepincut pada harta tetapi kepincut dengan kedudukan, fahuwa murain, maka dia itu orang yang riya. Haitsu zahida, sekiranya dia zuhud fil mal ing dalem bondo lijal biqulubin nas, tapi untuk menarik hatinya manusia ilaihi kepadanya, wa yasiru, dan agar dia zajahin memiliki kedudukan indahum di sisi manusia, li zuhdihi, karena zuhudnya dia. Wa hadza halu aktsaril mutazahidah wal mutasawwifah wa haula akhbath minal aradhil, dan ini keadaan orang yang pura-pura zuhud dan pura-pura tasawuf, dan ini adalah akhbath, lebih buruk minal aradhil. Wa man utawi sapane wong iku zahida boten kepincut filjah ing dalam kedudukan, wahabba almal, tetapi kepincut tenggane bondo, fahuwa laimun, maka ini orang yang tercela. Karena apa? Wa hadza halu abidid darahim, ini keadaan orang yang menjadi budaknya dirham.
budaknya harta, budaknya dinar, yang mana mereka akan yamutuna ala jam'iha. Kalau menjadi budaknya harta, dia akan mati dalam keadaan mengumpulkan dunia, capek mengumpulkan dunia. Fa in u'tu minha radhu, tandanya ketika dikasih Allah kelapangan dia ridho. Tapi ketika wa idlam yu'tu minha idzahum yaskhatun, ketika dikasih Allah sempit dia tidak ridho. Na'udzubillahi min dzalik. Wa humul ladzina qala fihim sallallahu alaihi wasallam ta'isa abdud dirham wad dinar. Wa man ahabbal mal, dan barang siapa yang cinta napa kepincut tenggene harta, kepincut tenggene kedudukan, kana azharu uqubatihi hirmanuha, maka minimal hukuman bagi duanya itu ia akan tertutup, akan terhalang mendapatkan dua-duanya. Artinya apa? Dia tidak akan bisa memanfaatkan hartanya untuk yuqarribuhu ila maulah, untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka terhalang dari hartanya. Dan kedudukannya tidak akan kekal. Ketika dia telah mendapatkan kedudukan, maka sebentar kedudukan itu akan hilang, paling tidak berapa tahun usia manusia, dan kita kekalnya akan di akhirat. Kalam yang singkat ini, dawuh dari beliau ini memiliki makna yang sangat agung. Para rawuh, ini memberikan pemahaman hakikat di dalam kehidupan kita, khususnya untuk diri saya sendiri. Dan ini menunjukkan bahwasanya amal itu tidak amalan zahir saja, tapi amalan batin. Dan para ulama dawuh bahkan amalan batin itu sangat berat timbangannya. Maka dari itu ada satu hadis ketika ada sahabat itu bertanya kepada Rasul, Rasul, ada wanita di zaman itu, dia ahli sholat malam, ahli sedekah, tapi sukanya menyakiti masyarakat, penuh dengan takabur, penuh dengan iri, penuh dengan hiqd. Bagaimana keadaan orang tersebut? Rasulullah dawuh huwa finnar, na'udzubillahi min dzalik. Para rawuh nggih, ini mengajarkan kepada kita bahwa kita harus sangat perhatian terhadap hati kita. Hati kita tidak boleh ya, tujuan utamanya itu untuk dunia ini. Dan ini sebetulnya cintanya Allah dan cintanya Rasulullah kepada kita, agar kita tidak tersesat. Karena kita ketika cinta dengan dunia, cinta kepada kedudukan, maka kita termasuk orang yang tersesat. Nanti ketika di akhirat akan sedih, karena ternyata di dunia itu tidak akan lepas dari susah, dari senang. Huwa adhaka wa abka, huwa amata wa ahya. Dialah Allah yang menjadikan kita senang, sedih di dunia ini. Di dunia ini tempat ujian. Orang yang mengumpulkan harta pun ada susahnya, seperti itu. Maka konsep dalam Islam itu kita harus memandang dunia ini dengan pandangan hati, tidak dengan pandangan mata. Sampun maghrib dereng kira-kira menit. Kula lanjutake sekedhik dawuh dari beliau, man nadzara ila dunya bi ainai ra'sihi ra'a ghururan wa zuran. Nasihat buat saya pribadi khususipun, siapa orang yang melihat tenggene donya niki dengan pandangan matanya, mata ini, maka akan melihat kegawaan nggih, akan melihat tipu daya. Tetapi waman nadzara ilaiha bi ainai qalbihi, tetapi yang memandang dengan mata hatinya, ra'a haba'an mansura, maka ia akan memandang dunia itu akan ditinggalkan, alam yang enggak kekal, alam fana. Ini nasihat buat saya pribadi khususnya. Dan yang terakhir ya, fil hirsi 'alal mal halakuddin wa fil hirsi 'alal jah halakuddin wal mal jami'an. Ketika orang itu sudah tidak bisa menguasai hatinya untuk tamak terhadap dunia hingga menerjang yang haram, maka akan hancur agamanya. Ketika orang itu tamak kepada kedudukan, maka akan merusak harta dan agamanya. Mugi wonten manfaatipun khususipun kagem kula piyambak. Ini suatu
napa ajaran dari Rasulullah yang sangat penting sekali. Mugi-mugi benjang kita sedaya dikumpulake datang surga kali Allah bersanding kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi sahbihi baraka salam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad